Halo Shalom, saya Yono Sunardi. Seperti biasanya kita akan belajar firman Tuhan bersama. Kita berdoa dulu ya. Aku bersyukur kepada Tuhan buat waktu ini. Kami berdoa, urapi yang mendengar, layakkanlah hamba ini, biarlah kami bicarakan hanyalah firman Tuhan. Biarlah yang mendengar disembuhkan, diberkati, dan ditolong oleh Tuhan Yesus. Aku percaya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, kita akan belajar firman Tuhan. Ini seri ya nomor 2, kelanjutan dari yang pertama, Hoax seri 1. Hoax seri 1, yang ini hoax seri 2. Jadi what does the Bible say about hoax ya, tentang berita bohong. Di seri pertama kita sudah belajar ya, tentang 12 pengintai. Jadi ceritanya 12 orang, ya yang 2 itu bawa cerita benar, yang 10 bohong. Nah, kita bahas ya. Di edisi yang pertama, supaya Anda tidak ketinggalan ya, yang di edisi pertama itu kita bahas, kenapa sih Yosua dan Kaleb itu termasuk yang membawa berita benar. Di situ kita cerita tentang janji Tuhan. Karena ternyata mereka sadar akan janji Tuhan. Janji Tuhan itu lebih daripada emas permata. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku. Tuhan Yesus sendiri bilang apa? Firman yang jadi manusia namanya Yesus. Dia bilang apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau saudara mau benar, mau jalan, nggak tahu jalan, cari Yesus. Nah, Yesus itu apa? Firman Tuhan. Karena itu biarlah firman Tuhan ini akan menjadi jalan buat saudara. Jadi ingat ya, seri pertama itu hanya soal itu. Kenapa dia bisa melihat dengan benar, hati-hati dengan yang lihat. Tuhan yang akan memberikan Kanaan, Tuhan yang suruh lihat. Nah, Tuhan tahu nanti yang terjadi apa, tahu. Di seri pertama itu sudah dibahas. Di depan tuh kan ada orang head, akan ada raksasa, dan Tuhan bilang, itu aku yang akan menyingkirkan, tugasmu cuma lihat. Tahu ya kenapa disuruh melihat? Supaya Tuhan, kamu tuh percaya gitu loh. Apa yang kamu lihat itu Tuhan pernah bicara. Tuhan yang adakan profetiknya, nanti aku yang akan menghilangkan musuh-musuhmu. Jadi waktu kau lihat ada musuh-musuhmu, kau harus ingat Tuhannya. Jangan ingat musuhmu. Nah, sekarang kita akan belajar di seri kedua ini. Ternyata saudara, tidak segampang itu saudara terima respon, terima hoax, dan selalu berespon, karena pasti ada konsekuensinya. Nah, yang ini kita belajar supaya saudara mengerti semua ada konsekuensinya. Ya, di seri khotbah saya di Yono Sunardi TV di tentang dosa, yang seri kedua tentang konsekuensi itu tidak bisa hilang. Ya, saudara bebas memilih sesuatu, tapi saudara nggak pernah terbebas dari konsekuensi. Saya ulangi lagi ya, saudara itu boleh milih apapun, tapi saudara nggak terbebas loh. Nah, di seri ini, yang kedua ini saya akan bahas 3 kelompok. Yang di seri pertamanya kelompok 1, yaitu kelompok 2 orang yang benar, dan kelompok 10 orang yang membawa berita bohong tadi, hoax itu. Nah, sekarang ini kita bahas 3. Karena yang bawa berita 2, 1 benar dan 1 salah, yang satunya lagi ini, yang terima ini, ya, harus dibahas ya. Nanti akan ada konsekuensi yang ngomong salah dan yang mendengar salah. Kita mulai siapkan firman Tuhan ya. Oke, jadi ini PowerPoint-nya, saudara bisa lihat. Kita baca dulu firman Tuhan ya. 12 pengintai ini di dalam firman Tuhan dalam bilangan 13 dan pasal 14 ya. Kita akan sering-sering ke sana. Nah, oke, tapi sebelum itu kita akan belajar Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat Anda ya. Judulnya pendengar atau pelaku firman ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi begini saudara. Apa yang Tuhan katakan tentang respon di dalam firman Tuhan? Kau cepat mendengar, itu benar. Tapi responmu tidak boleh langsung, harus lebih lambat. Dipikir dulu, tanya Tuhan dulu, minta hikmat. Ya, mintalah hikmat bagi yang kekurangan hikmat. Kita belajar di Amsal. Ya, Amsal 16 ayat 28.
Amsal 16. Amsal 16 ayat yang ke-28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat karib. Nah, ini konsekuensinya. Kalau Anda dengar ya pasti terjadi perpecahan. Untuk menyikat waktu kita langsung aja ya, kita belajar nih lanjutannya ya. Kemarin kita sempat belajar sampai dalam taraf ini 10 orang membawa berita bohong dan 2 orang berita baik. Nah, ini. Jadi 10 orang yang dikirim dan 2 orang. Tapi di cerita edisi kemarin kita sudah bahas 12 orang ini orang pilihan, bukan orang biasa loh. Tapi di antara orang pilihan-pilihan ini bisa 10 orang berkata-kata yang salah. Jadi kalau saudara punya sahabat ya di dalam gereja, di dalam perkumpulan orang baik, sahabat baik ada yang bohong, ya itu normal. Karena firman Tuhan sudah bilang begitu. Jadi memang cari sahabat karib tidak mudah. Harus yang benar-benar dari Tuhan, ya. Yang dari Tuhan itu cirinya pasti menguatkan saudara. Tidak pernah membuat Anda lemah, ya. Oke, kita akan jalan terus. Nah, sekarang ini kan ceritanya tadi yang lalu ini 2 orang baik dan 10 orang yang salah tadi. Nah, sekarang kita sampai kepada cerita klimaksnya, yaitu dalam bilangan 13. Setelah 40 hari mereka pulang dan ngomong sama orang Israel di depan Musa. Nah ini, akhirnya mereka cerita yang satu, nggak mungkin. Yang satu bilang, iya bisa. Nggak mungkin, musuh kita hebat, bahaya. Enggak, Tuhan tolong. Kemarin kita sudah belajar apa? Ada peluang, berkat, jangan belajar peluang kegagalan. Kalau sudah ada kepastian diberkati Tuhan, kenapa Anda ragu? Nah, apa yang kami lihat ini benar-benar nyata, saya tahu. Tapi tidak sesuai dengan janji Tuhan. Contoh, Pak, anak saya kok enggak pandai. Loh, janjinya Tuhan apa? Anakmu diberkati jadi kepala, enggak jadi ekor. Loh, tapi Pak, sakit saya. Janji Tuhan apa? Bilurku menyembuhkan kamu. Kita akan belajar. Nah, sekarang kalau Anda salah dengar, ada gejalanya. Firman Tuhan mengatakan apa? Bilangan 14 ya. Saudara akan terkejut, saudara belajar, ini firman Tuhan, bahwa ada gejala orang yang kena hoax, itu ada. Ya, ciri-cirinya apa? Ya, kita belajar ya. Ayat 1 ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungut semua orang Israel. Dan segenap umat itu berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri itu? Supaya kami tewas oleh pedang, istri anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ya. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu, Yosua dan Kaleb, dengan batu. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan bersama orang. Tuhan pasti membela saudara. Sekarang kita belajar ya. Tadi kita sudah bacakan bilangan 14, ciri-cirinya orang stres itu apa kalau kena hoax? Ini. Menangis. Nah, menangis itu boleh. Kalau terus-terusan itu berarti kena hoax kamu. Ya, menangis sebentar saja. Pak, saya sedih, Pak. Boleh. Tuhan Yesus juga sedih. Waktu malaikat datang menguatkan, dia tetap berdoa bersungguh-sungguh. Iya, tetap sedih. Ingat ya, doamu itu tidak bisa menghilangkan kesedihanmu, tapi doamu membuat kamu teguh di tengah kesedihanmu. Itu pelajaran. Yang pertama menangis, bangsa Israel itu setelah dengar kabar ini. Yang kedua apa? Bersungut-sungut. Waduh, aduh, mas gimana ini? Nah itu bersungut-sungut. Yang pertama menangis, yang kedua bersungut-sungut. Di fitness ya, kalau klien saya itu mau langsing tiba-tiba ada berita, nggak bisa kamu, mana bisa kamu turun, akhirnya ngomel. Kalau nggak nangis ya ngomel, iya ya percuma ya, nah seperti itu ya. Yang ketiga, merindukan masa lalu. Orang itu kalau sudah dikasih tahu belum mencoba ya, oh nggak mungkin bisa kamu, saya tuh nggak bisa apalagi kamu. Waktu Anda dengar itu, Anda merindukan masa lalu. Orang Israel bilang apa? Enak dulu di Mesir, ngerti gitu enak dulu ya. Nah, itu ingat itu. Jadi gejala orang kena hoax itu begitu, enak dulu ya.
dulu ya. Nah, itu. Saya dulu sering seperti itu, saudara. Lihat, waduh rasanya ini gak ada gunanya ya. Nah, bersungut-sungut. Enak dulu ya. Nah, itu merindukan masa lalu. Yang jelas enak sekarang, gitu. Ya, kalau Anda lihat anakmu sakit SMA, wah enak bayi ya, enggak enak ya enak sekarang sudah besar. Nah, Anda kemakan hoax itu namanya ya. Menyalahkan Tuhan. Tuhan tuh di mana sih? Tuhan tuh gimana sih Tuhan itu? Nah, itu menyalahkan Tuhan itu. Itu namanya kena hoax. Ciri-cirinya orang kena hoax itu itu. Itu nanti ada baca di Bilangan 14 ayat 1 itu sampai 4 itu. Lalu ada lagi eh, memberontak kepada pimpinan. Bayangkan saudara. Ya, dikatakan akhirnya mereka marah itu ya. Kalau Anda baca terus itu, mereka akhirnya memberontak ya di Bilangan 14 tadi itu. Mereka akhirnya memberontak, saudara ya. Jadi ya itu ciri-cirinya kalau sudah kena hoax ya. Mereka ingin ada pemimpin lain selain Musa dan Harun. Nah itu ya, habis bersungut-sungut, merindukan masa lalu, lalu kepingin ganti pemimpin. Memberontak gitu ya. Jadi Anda jangan memberontak ya. Ini ayat 4 ya. Dan mereka berkata kepada seorang yang lain, baiklah kita mengangkat pemimpin baru kita pulang. Bayangin itu. Ya, jangan kudeta. Lalu menghukum orang lain. Ayat 10 dikatakan apa? Akhirnya mereka mau melempari Yosua. Itu sudah sindromnya orang kena hoax ya. Yang pertama apa? Sedih, berlebihan. Kedua, kamu bersungut-sungut. Ketika kamu merindukan masa lalumu yang salah sebenarnya. Menyalahkan Tuhan. Lalu kau memberontak kepada pimpinan. Lalu kau menghukum orang lain. Paham ya? Hati-hati. 6 tanda-tanda ini. Setelah mereka mendengar hoax, karena itu yang boleh kau dengar cuma firman Tuhan. Nah, sekarang ngomong konsekuensi. Anda tahu ya sekarang ya. Jadi ada kotak merah, biru, dan ungu. Sekarang ngomong konsekuensi soal Yosua dulu. Ya, konsekuensi soal Yosua. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu, 12 orang itu, cuma 2 orang, Yosua dan Kaleb. Jadi saya kasih tahu ya, yang bisa masuk tanah Kanaan cuma 2 orang ini. Nanti Anda baca sampai habis. Bagaimana orang Israel masuk tanah Kanaan. Cuma 2 orang ini. Ya. Konsekuensi menjaga firman Tuhan dalam hidup. Bicara tidak bohong. Itu akan hidup. Ya, tidak mati. Nah, sekarang kita akan langsung aja ke 10 orang yang bohong. Warna ungu Anda lihat. Yang menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Bayangkan. Ceritanya ini kan mau mengintai. Bilangan 14 ayat 36 mengatakan apa? Yang bohong-bohong ini akhirnya mati. Ya. Anda bisa lihat nih ya, Bilangan 14 ayat 36. Nah, sekarang yang dengar umatnya nih, bagaimana dengan yang dengar yang nggak ikut-ikut ini? Sesuai dengan anak-anaknya mati dan mengembara. Anda baca di Bilangan 14, 32, 35. Ya, Bilangan 14 ayat 32. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun. 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis dimakan padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai hari itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika Tuhan meninggalkan kamu. Saudara,
Ternyata saudara kalau mendengar firman selain firman Tuhan, berita selain firman Tuhan itu ada resikonya. Ayub bilang apa? Yang kutakutkan itu yang menimpa aku, yang kucemaskan itu yang mendatangiku. Jadi hati-hati ya saudara, kau dengar berita sesuatu, ingat, kita belajar di edisi yang pertama, kalau kau melihat sesuatu yang buruk, ingat, kau harus berkata-kata bukan apa yang kau lihat, tapi yang ingin dilihat. Kau harus berkata-kata apa yang ingin didengar. Kalau kamu dengar berita bohong, kau harus bicara sesuatu tentang Tuhan. Tidak, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Ya, itu penting sekali. Kalau Anda tidak belajar ini, Anda akan bahaya ya. Respon itu menentukan, saudara. Jadi yang 2 benar, dapat hidup. Yang 10 salah, mati. Yang dengar juga nggak boleh masuk, nggak dapat janji. Ingat, hari ini kau harus terima kebenaran ini. Tuhan Yesus sudah mati buat kamu, kamu pasti diberkati Tuhan. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, ya ini konsekuensinya ya. Nah, ini cerita-cerita aja sih. Mengapa sih ada raksasa di negeri Kanaan? Oh, ya. Ini gambar-gambar kerangka ya, ini kerangka kaca yang ditemukan. Ini manusia. Ini Goliat ya, 1 Samuel 17 ayat 4. Anda lihat gambar bawah. Tingginya 3,6 meter. Ya, ini yang ditemukan ini ya. Oke ya, ini firman Tuhan, ada Raja Ok itu ya, 5,4 meter. Oh, itu sudah ada ini sungguhan nih. Ya, Ulangan 3 ayat 11. Yang pertama menunjukkan anggurnya raksasa. Kalau negerinya negeri raksasa, ya anggurnya raksasa. Saudara jangan takut masuk kota besar. Saudara jangan takut masuk dalam perlombaan yang besar. Hadiahnya besar. Kalau perlombaan kecil, ya hadiahnya kecil, saudara. Tahu ya. Dan yang hebat, Tuhan yang suruh, Tuhan yang memenangkan buat saudara. Yang kedua, saya pernah tanya Tuhan buat apa sih raksasa ini? Untuk jaga supaya berkat yang disediakan Tuhan buat kamu tidak diambil orang lain. Ya, itu hanyalah hikmat dari saya, dari Tuhan. Ingat ya, jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang. Tuhan itu baik. Jadi di edisi yang kali ini saya hanya membahas itu, ingat ya, ada konsekuensi. Anda bebas, tapi ada konsekuensi. Mendengar itu cepat, tapi jangan terlalu responnya cepat. Harus dipikir dulu. Ini melanggar janji Tuhan enggak? Melanggar firman Tuhan enggak? Karena ingat ternyata yang bicara bohong juga ada konsekuensi, yang mendengar dan mengikuti sarannya juga dapat konsekuensi. Ini contoh paling gampang saja ya. Saya bilang jangan makan vitamin zat besi dari jeroan, dari dagingnya saja atau dari sayur. Enggak Pak, katanya ini hati ada vitamin zat besinya Pak. Jangan, nanti ada stroke-nya itu. Vitaminnya segini, sisanya stroke. Enggak Pak. Yang ngomong itu pasti dihukum Tuhan. Yang makan juga dengar setuju. Ya pasti sama-sama stroke-nya. Ya. Saya kasih ilustrasi yang tampak bodoh ya. Anda naik sepeda motor, lalu sama saya, ya, sama teman, sama Anda, sama saya isi bensin. Anda bilang gini, Pak Yo, jangan isi bensin Pak Yo, hari ini yang gratis solar. Loh, kata siapa? Loh, kata orang itu. Dua orang itu gimana sekarang? Nggak tahu saya. Akhirnya Anda isi solar. Lalu Anda mogok, karena Anda salah isi. Yang ngasih tahu Anda juga isi solar, ya juga mogok. Jadi Anda harus tahu ya, orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Karena itu biarlah Tuhan sumber hikmat itu. Dikatakan apa? Mintalah hikmat kalau kamu kekurangan hikmat. Ya, ingat janji Tuhan itu ya dan amin. Saya simpulkan ya, Tuhan itu kalau sudah pernah ngomong, Tuhan akan membuktikannya. Dia bilang, Tuhan akan melindungi mengirim malaikat. Jadi apa yang kau lihat itu jangan takut. Nah, waktu lihat itu harusnya kau ingat firman Tuhan itu.
Paham ya? Saya harapkan saudara diberkati di seri hoax ini, ya, seri 1 dan seri 2 ini. Salam sehat dari saya. Saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan ini. Walaupun sederhana, kami sekarang mengerti. Kami harus berhati-hati dengan apa yang kami lihat. Bahkan kami harus berhati-hati untuk percaya sesuatu yang tidak dari Tuhan. Karena semua ada konsekuensinya. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Aku bersyukur, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, selamat diberkati oleh Tuhan. Ikuti selalu saya di YouTube channel saya, Yohanes Sunardi TV, dan Instagram saya, dan buku-buku kesehatan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saksikan ya seri-seri khotbah selanjutnya.